Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, adakah kita sekarang ini terasa kebahagiaan, saudara? Tentu Anda merasa bahagia dan saya juga di saat kita sekarang ini mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pada saat ini kita mau, saudaraku, yaitu Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Di mana saudara Tuhan Yesus bekerja di dunia ini, bekerja pada satu waktu, tempat, pada waktu yang mereka tentukan. Sehingga saudaraku, tiba-tiba orang dari luar datang mengadukan kepada Yesus, Tuhan, ada pekerjaan yang tidak seturut dilakukan orang sana, Tuhan Yesus. Sampai-sampai sesuatu itu bersalahan. Sesuatu itu kejam. Jadi saudaraku, Yesus berkata apa? Pikiran mereka, Tuhan Yesus bersyukur kepada mereka karena mereka mengadukan kesalahan orang lain kepada Dia, saudara. Tapi ternyata Yesus menjawab, jangan kamu salah sangka. Jangan kamu pikir karena dosa orang itu lebih besar, maka tidak masuk surga. Tetapi jelaslah kukatakan kepada kamu sekarang, bahwa sekalipun dosa mereka besar, tapi jangan kamu pikir kamu yang sudah masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Tetapi yang masuk kepada kerajaan Allah itu ialah bertobatlah. Barang siapa yang bertobat, itulah yang masuk dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, jelas sekali dalam firman Tuhan ini, bahwa pertobatanlah dasar dari segala sesuatu untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk menjadikan kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Karena sesungguhnya pertobatan itulah dasar kita melangkah lebih maju ke depan. Saudaraku, kelompok yang kedua datang lagi, saudara, mengadukan kepada Yesus. Tuhan Yesus, mereka itu pun kelompok di sana tadi melakukan yang tidak kehendakmu. Ternyata kelompok di sana tadi ada juga lagi Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkata, menjawabnya seperti ini, jangan kamu pikir lebih berat dosanya daripada kamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa. Saudara yang terkasih, jelas sekali pada pemberitaan firman Tuhan ini, bahwa pertobatanlah dasar dari segala sesuatu. Pertobatanlah dasar dari kita kalau mau maju mengikut Tuhan. Pertobatanlah untuk mengadakan mukjizat. Pertobatanlah lebih kita mengenal siapa Yesus itu. Tanpa pertobatan, semuanya sia-sia. Tidak akan kita bisa melangkah maju ke depan. Saudaraku yang terkasih, mari kita selalu membaca firman Tuhan. Mari kita selalu simak firman Tuhan dikala ada orang berkhotbah. Maka saudaraku, semakin kita dipenuhi oleh firman Tuhan, semakin banyak yang kita tahu firman Tuhan, yang kita lakukan, maka di sanalah saudaraku kita lebih dari yang lain. Kita menjadi anak Tuhan yang berbeda dengan anak dunia ini. Saudaraku, apa itu tuh rupanya bertobat itu? Bertobat itu adalah meninggalkan hidup lama untuk menjalani hidup yang baru. Saudaraku yang terkasih, seperti Yesus bilang saat ini kepada mereka yang ada di Galilea tadi, jangan kamu pikir gara-gara dosa sana maka mereka tidak dapat apa-apa. Tetapi dosamu lah pikirkan.
Jangan kamu memikirkan dosa orang lain. Jangan kamu memperhatikan keadaan orang lain. Tetapi pikirkanlah dirimu. Itulah tujuan cakap Yesus pada saat itu, saudaraku. Jadi janganlah kita memperhatikan dosa sana, dosa di sini. Tetapi mari kita memperhatikan diri kita. Sudah sejauh mana kita meninggalkan dosa, sudah sejauh mana kita berjalan dalam Tuhan, sehingga kita nanti dikatakan hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih, pertobatan itu adalah meninggalkan hidup lama, menjalani hidup yang baru. Saudaraku, tanpa kehadiran Yesus dalam hidup kita, maka kita tidak sanggup untuk meninggalkan hidup yang lama itu. Karena dosa itu adalah sangat kuat, saudaraku, menahan hati kita untuk melakukan firman Tuhan itu. Tapi jika Yesus sudah bersama kita, kita sudah membaca firman Tuhan setiap hari, saudaraku. Jangan sampai ada hari yang terlewat, kita tidak membaca firman. Karena di saat kita membaca firman, bertambahlah iman percaya kita. Di saat kita merenungkan firman Tuhan, maka berkembanglah cara berpikir kita tentang Tuhan. Maka saudaraku, mari setiap kita mau berkembang dalam Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan, harus kita renungkan siang dan malam. Itu kata Tuhan. Di saat kita merenungkan firman Tuhan itu, saudara, di saat itu juga Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Di saat kita merenungkan firman Tuhan itu, di saat itu juga Tuhan mengajari kita dalam hal bertindak untuk melakukan sesuatu, menghadapi masalah, menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kita lakukan. Maka saudara yang terkasih, mari sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan kita bermain-main, supaya pengertian kita tentang Tuhan semakin bertambah, saudaraku. Maka pertobatanlah dasarnya dari segala sesuatu. Jangan pikirkan apa yang dilakukan orang. Jangan kau perhatikan apa yang dikerjakan orang lain. Tetapi lihatlah dirimu, pikirkanlah, bandingkanlah dengan diri Tuhan Yesus. Kesanalah kita, sebagai contoh hidup kita adalah kehidupan daripada Yesus itu. Marilah kita sungguh-sungguh untuk meninggalkan hidup yang lama, mencari hidup yang baru, supaya kita selamat, saudaraku. Itulah orang yang sudah dikatakan lahir baru. Sekian saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Demi kehidupan dan kemajuan iman rohani kita, bertambah hari, tambah maju iman kita. Haleluya, bersama Tuhan Yesus kita dapat menang. Amin.